Halo, selamat datang di channel gua Fixploit 03. Jadi pada video kali ini kita masih ngebahas tentang perintah dasar Linux dengan judul atau temanya yaitu bentar salah ini menampilkan isi file. Nah, jadi yang pertama itu ada perintah cat. Nah, perintah cat atau concatenate digunakan untuk menampilkan isi sebuah file teks secara langsung ke layar terminal. Contohnya gini. Di sini gua belum punya filenya, gua bikin dulu bentar. Nah, di sini udah ada file dengan nama file. Nih, contoh file.txt. Nah, gua mau nampilin nih, apa sih isi yang ada di file ini? Kita menggunakan perintah cat. Nah, cat terus nama file gitu. Nah, jadi si cat ini dia buat menampilkan isi dari sebuah file. Nah, di sini juga si cat ada jenisnya. Yang pertama itu cat biasa nih. Cat diikuti dengan nama file. Nah, fungsinya untuk menampilkan isi dari file tertentu. Nah, contohnya kayak yang tadi yang udah gua contohin. Nah, yang kedua itu cat min n atau strip n nama file. Nah, dia fungsinya untuk menampilkan isi dari file tertentu beserta nomornya. Jadi dia nggak hanya menampilkan gitu, dia juga beserta nomornya gitu, nomor barisnya. Contohnya kayak gini. Nah, gue edit dulu bentar. Bentar gue edit dulu, sabar. Ini file dudung bukan file ini file dadang bukan file dudung. Dudung nggak boleh lihat file punya dadang. Nah, ini bentar cat. Nah, di sini kalau kita nggak pakai strip n, dia pure hanya si isinya aja gitu. Sedangkan kalau kita pakai strip n atau opsi n, dia kayak gini. Jadi dia setiap baris tuh ada nomornya gitu. Kayak gini, 1, 2, 3. Jadi buat apa ya? Buat memudahkan kita gitu. Semisalkan ada error di nomor berapa kan, kalau kita pakai cat strip n dia ketahuan gitu barisnya keberapa. Sedangkan kalau kita cat langsung nama filenya, dia hanya isinya aja tanpa si nomor ini. Oke, itu dia tentang perintah cat atau apa tadi, concatenate. Selanjutnya ada perintah yang kedua nih, tag. Nah, perintah tag adalah kebalikan dari perintah cat yang menampilkan isi file dari baris terakhir ke baris pertama. Nah, maksud si tag ini dia kebalikan gitu dari si cat. Kalau si cat kan dari atas ke bawah, sedangkan kalau si tag ini dia kebalikan dari bawah ke atas gitu. Contohnya kayak gini. Tadi kan kalau cat dia dari ini file dadang, sedangkan tag kayak gini dia bakal dari sini. Dudung nggak boleh lihat file punya dadang tuh. Jadi dia nge-reverse lah dari si cat. Nah, dudung bukan ini. Jadi itulah perintah tag. Selanjutnya ada apa?
more. Perintah more digunakan untuk menampilkan isi file panjang secara bertahap per halaman sehingga tidak langsung memenuhi layar. Oh, maksudnya gini kali. Beda sama si cat nih. Kalau si cat itu dia langsung semua gitu, langsung ditampilin apa yang ada di sebuah file. Sedangkan kalau si more dia bertahap gitu, nggak langsung semuanya. Contohnya kayak gini kali ya, ls more contoh. Coba kalau file yang agak panjangan kayak file log gitu, more var log. Oh, ini maksudnya gini kali ini, gitu. Dia tuh enggak langsung gitu, enggak langsung semuanya ke bawah. Dia kita enter bertahap gitu. Nih, ini ada bagian persennya, berarti dia baru 6% dari si isi filenya gitu. Nah, kalau spasi dia cepet nih persenannya naiknya. Nah, itu si more. Nah, di sini buat kita keluar dari perintah more bisa pakai Ctrl C atau Ctrl plus C, atau bisa juga dengan tombol key atau Q. Nih, Ctrl C keluar, tombol key keluar. Nah, itu dia perintah mana tadi? Perintah more. Selanjutnya yang keempat ada perintah less. Perintah less merupakan versi yang lebih canggih dari perintah more, memungkinkan pengguna untuk menavigasi isi file baik ke atas maupun ke bawah. Maksudnya bisa ke bawah, bisa ke atas gitu. Contohnya gini kali. Nah, kalau si more dulu coba, dia nggak bisa ke atas. Nah, kalau si less bisa, dia bisa ke atas dengan tombol ini, tombol panah atas bawah. Tapi bedanya dia nggak bisa keluar dengan Ctrl plus C. Dia hanya bisa pakai tombol key atau Q. Nah, di sini si less juga atau perintah less dia nggak ada persenan gitu, beda sama si more. Tuh, itu kurang lebih buat perintah less yang keempat. Terus selanjutnya perintah head. Perintah head digunakan untuk menampilkan sejumlah baris teratas dari sebuah file. Nah, secara default dia 10 baris pertama gitu, nampilin 10 baris pertama dari sebuah file. Contohnya kayak gini. Gua keluar dulu. Head dia bakal nampilin 10 baris pertama dari file outlog, auth.log. Nah, kalau gini kan kita nggak tahu nih berapa barisnya. Kita bisa pakai dengan bentar. Bisa kita pakai dengan ini. Pipa gini yang ke atas itu yang mejeng, terus diikuti dengan nih NL. Ntar perintah NL juga ada di selanjutnya. Nah, dia tuh, dia 10 baris nih. Tuh, wa, ga, pat, ma, dem, ju, pa, na, le gitu. Fungsinya si head dia kalau default tanpa ini dia 10 baris dari sebuah file bakal ditampilin gitu. Nah, itu dia si head. Selanjutnya tail. Perintah tail digunakan untuk menampilkan sejumlah baris terakhir dari sebuah file. Nah, jadi kebalikan gitu dari si head. Si head kan awal, sedangkan si tail dia terakhir, baris terakhir dari sebuah file. Defaultnya adalah 10, sama aja kayak si head 10, si tail 10. Caranya gini. Bentar biar perbandingan deh. Nah, si head kan
awal ininya isinya segini atau inilah. Sedangkan kalau si tile tuh dia beda. Awal 214856 sedangkan si tile 132009. Jadi dia si tile ini dia menampilkan 10 baris terakhir dari sebuah file gitu. Itu dia si tile atau perintah tile. Selanjutnya ada NL. Nah, NL kan tadi udah kita pakai tuh. Perintah NL atau number lines menampilkan isi file teks dengan menambahkan nomor di setiap baris secara otomatis. Jadi dia menampilkan isi file teks dengan menambahkan nomor di setiap baris. Sama aja dia kayak ini, cat strip n tuh beserta nomornya. Contohnya kayak gini, kita clear, kita pakai NL, dia bakal ada nomornya nih. Tuh. Nih, sampai yang nih. Gitu. Sama aja sih kayak si cat strip n. Itu dia tentang si NL. Selanjutnya strings. Perintah strings digunakan untuk mengekstrak dan menampilkan teks ASCII atau ASCII yang dapat dibaca dari dalam file biner atau executable. Berarti dia mengekstrak dan menampilkan teks ASCII yang dapat dibaca dari dalam file biner atau dia menampilkan teks. Contohnya kayak gini kali. Gue belum punya contohnya lagi. Gue download dulu dah. Apa ya? Gambar, misalkan gambar misalnya Denis. Bentar, kita nyari gambar. Jangan Facebook, susah diambil. Bisa nggak diambil? Oh bisa. Kita pakai widget buat ngambilnya. Nah, udah ada nih si Dennis. Kalau kita cat Dennis kayak gini, dia bakal ngaco gitu, alias susah buat dibacanya lah. Tuh, apa nih simbol-simbol nggak jelas nih, tanda tanya, terus inilah bla bla bla. Sedangkan maksud dari si strings ini, perintah strings, dia mengekstrak dan menampilkan teks ASCII yang dapat dibaca dari dalam file biner atau executable. Jadi dia bisa juga gitu buat si gambar atau yang lainnya, atau enggak biner atau si file executable. Contohnya kayak gini, strings terus nama file, dia hanya menampilkan string gitu, teks dari si file. Semisalkan kita punya file steganografi lah, file kalau nggak salah itu dia file yang disembunyikan, pesan yang disembunyikan dalam file gambar. Nah, jadi kita bisa gitu pakai string ini buat mencari pesan atau teks yang disembunyikan di dalam sebuah gambar gitu, kurang lebih lah. Nah, itu dia si string. Selanjutnya ada grep. Nah, perintah grep digunakan untuk mencari dan menampilkan baris dalam file yang mengandung pola atau kata tertentu. Nah, jadi kita bisa gitu mencari sebuah kata dalam sebuah file. Contohnya nih, contoh-contoh perintah grep. Nah, contoh pertama, grep kata nama file. Fungsinya cari kata tertentu pada suatu file. Contohnya kayak gini. Nah, bentar gue minum dulu, aus. Nah, di dalam file contoh file.txt ada berbagai suku kata gitu. Nih,
Misalkan gue pengen nyari kata dadang nih, apakah kata dadang ada di dalam file ini? Contohnya gini, grep terus nama katanya gitu, misalkan dadang terus nama file. Jadi gini fungsinya, grep tolong kamu carikan kata dadang di dalam file ini, apakah ada gitu. Nah, kata si grep ada nih ditemukan, ada 2 kata atau jumlahnya 2 nih, set itu basic dari penggunaan si grep. Terus selanjutnya grep min i atau strip i terus kata terus nama file. Nah, fungsinya cari kata tertentu pada suatu file tanpa memperhatikan huruf besar dan huruf kecil atau case insensitif. Nah, jadi dia kagak ngaruh gitu mau kita inputnya huruf besar, huruf kecil atau campur lah, dia bakal tetap bisa nyari gitu. Contohnya gini, semisalkan gini ya, tanpa opsi i dulu dah. Nah, kan katanya sama aja nih, dadang grep tolong kamu carikan kata dadang di dalam file ini. Tapi D besar nih awalannya nih, kita enter, dia nggak menampilkan gitu bahwa si kata dadang dengan awalan D besar dia nggak ada di dalam ini. Sedangkan kalau kita pakai i atau strip i, dia nggak ngaruh nih mau kita inputannya awalannya gede, akhirnya gede, tengahnya gede, dia bakal tetap nampilin gitu. Contohnya kayak gini tuh, jadi dia case insensitif lah sebutannya. Kalau nggak percaya, gua acak-acak nih. Nih, ini kan acak-acak nih, dia bakal tetap nampilin gitu. Itu dia tentang si opsi i contoh kedua. Terus selanjutnya grep strip v kata nama file. Nah, tampilkan baris yang tidak cocok pada kata atau pola. Nah, maksudnya dia menampilkan baris yang tidak cocok pada kata atau pola. Nah, jadi semisalkan kita masukin kata nih, terus katanya nggak cocok gitu atau polanya nggak cocok, dia bakal menampilkan barisnya gitu. Contohnya kayak gini, cat. Nah, di sini kan ada kata dadang, dudung. Nah, di sini cat min v, misalkan ini deh, dayat, terus nah si dayat kan kagak ada di dalam file contoh file.txt nih, dia bakal menampilkan gitu tuh. Oh sorry, salah input. Bentar gue clear dulu. Dan grep, nah kayak gini, grep min v dayat tuh, dia bakal menampilkan yang kagak ada gitu. Jadi semuanya ditampilin sama dia nih, semua baris ditampilin yang nggak mengandung kata si dayat. Sedangkan kalau gini, misalkan dadang, baris ini sama ini kagak bakal ditampilin, cuma hanya menampilkan ini. Kenapa? Karena dudung nggak ada gitu. Contohnya gini tuh, dia bakal menampilkan si bukan file dudung. Kenapa? Itu tadi tampilkan baris yang tidak cocok pada kata atau pola. Nah, jadi dia menampilkan nih, misalkan kita masukin kata dadang, dia bakal menampilkan yang kagak ada kata dadangnya gitu. Ini kan ada nih dadang. Jadi si baris ini dia nggak bakal ditampilin karena ada kata yang kita masukin di sini. Jadi yang bakal nampil atau bakal muncul nih bukan file dudung karena kagak ada kata dadang di baris ini. Itu kurang lebih. Selanjutnya grep r kecil atau strip r besar. Terus kata nama file. Nah, tampilkan kata tertentu fungsinya tampilkan kata tertentu pada suatu direktori secara rekursif atau menyeluruh. Contohnya gini, rs, gua rm dulu si Denis.
misalkan gue bikin file dulu lah, file baru misalkan nano file 2.txt. Ini contoh doang bang. Gue buat dulu foldernya bentar, mkdir. mv. Nah, di sini gue pakai mv, terus ini simbol bintang, terus diikuti dengan ini, dia artinya gini, mv tolong kamu pindahkan semua, simbol ini tuh artinya buat semua file yang diawali dengan ini atau yang memiliki ekstensi .txt ke dalam folder ini, gitu kurang lebih penjelasannya. ls. Nah, si file yang txt ini udah pindah ke folder dadang ls tuh, gitu. Nah, dia si R ini bakal menampilkan kata tertentu pada suatu direktori secara rekursif. Nah, misalkan gini, gua mau nyari kata dadang nih di dalam direktorinya si folder dadang s, udah. Jadi dia makanya gini, grep min r atau gini, terus nama katanya misalkan dadang, terus nama foldernya. Nah, jadi grep tolong kamu carikan semua kata dadang yang ada di dalam ini. Jadi dia nyari semua kata dadang di dalam ini, ngecek nih satu-satu semua file apakah ada kata dadang gitu, kurang lebih tuh. Kata si grep ada nih di dalam folder dadang, nama file contoh file.txt. Ini file dadang nih ada, terus ada lagi di dalam folder dadang, di dalam lagi file contoh file.txt. Nah, nih, jadi dia bakal nyari semua file yang ada kata si dadang. Nah, itu dia si R atau rekursif ini. Selanjutnya ada grep min n kata, yang ini grep min n kata nama file, terus cari fungsinya, cari kata tertentu pada suatu file dengan menampilkan nomor barisnya. Nah, maksud dari nomor barisnya tuh dia menampilkan gitu. Misalkan gini, bentar, misalkan grep min n, bener kan min n? Oh iya, grep min n, misalkan katanya login, misalkan login ini, terus misalkan var log auth.log. Nah, dia bakal grep tolong kamu carikan kata login di dalam file ini, tapi tambahkan juga nomor barisnya gitu dengan menggunakan si n ini, kita enter. Nah, dia bakal mencari semua kata login, juga diikut sertakan nih barisnya yang warna hijau nih. Itulah kurang lebih buat si grep min n, dia buat nampilin kata beserta nomor barisnya. Selanjutnya grep min c, kata nama file, fungsinya untuk menampilkan jumlah baris yang cocok saja. Jadi dia hanya menampilkan jumlah atau si on lah, si on ada berapa gitu kata yang ditemukan dalam baris. Contohnya kayak gini, kita pindah dulu. Nah, misalkan gua mau nyari nih atau mau menghitung si kata dadang 1, 2, totalnya ada 2. Bentar gue minum dulu. Nah, jadi grep min apa tadi, min c kalau nggak salah, min c diikuti dengan kata. Nah, misalkan gini, jadi grep tolong kamu hitung kata dadang nih, ada berapa kata dadang di dalam file contoh file.txt kalau nggak salah gitu. Tuh, bang, di file ini kata si grep ditemukan jumlahnya 2 nih, 2 tuh. Dadang
dadang, itu kurang lebih. Terus contohnya lagi gini deh, misalkan dudung. Ada berapa nih kata dudung dalam file ini? Dudung 1, 2. Nah, 2 sama aja gitu. Jadi dia menghitung ada berapa kata di sebuah file dengan menggunakan si min c ini atau min c. Selanjutnya, bentar. Grab min l, kata nama file. Fungsinya untuk menampilkan nama file yang mengandung pola yang cocok, bukan isi barisnya. Jadi dia menampilkan nama filenya aja gitu, bukan isinya. Contohnya gini, grab min l, gini, grab min l dudung nama file. Grab, tolong kamu carikan kata dudung dan tampilkan nama filenya aja gitu dengan menggunakan si L ini. Contohnya gini, gitu. Ada kata dudung di dalam file ini, dia bakal hanya menampilkan si nama filenya aja gitu. Sedangkan kalau kita ganti dayat, grab min L dayat gini, nggak ada gitu, nggak ada kata dayat di dalam file ini, dia tidak bakal menampilkan nama filenya. Terus selanjutnya grab min L kata nama file, min L besar, fungsinya menampilkan hanya nama file yang tidak mengandung pola yang cocok. Nah, berarti artinya kebalikan dari si L kecil nih. Dia kalau si kata itu atau pola itu nggak ada di dalam file itu, maka nama file tersebut bakal ditampilkan gitu. Contohnya kayak gini, kan kata dayat tidak ada di dalam file ini, dia bakal ditampilkan gitu si file ini gitu. Sedangkan dudung ini, dia bakal ditampilkan, bakal kagak ditampilkan tuh, kurang lebih gitu buat si L besar nih. Selanjutnya grab min o kata nama file, fungsinya untuk menampilkan hanya bagian dari baris yang cocok dengan pola, bukan seluruh baris. Nah, jadi dia kalau nggak salah itu menampilkan hanya bagian, misalkan katanya aja gitu atau polanya aja gitu. Misalkan gini, cat. Nah, di sini baris pertama kan ada kata dadang, grab. Nah, kalau gini doang dia bakal menampilkan semua baris gitu. Nih, semua isi lah. Sedangkan kalau kita pakai grab, dia hanya menampilkan si dadang aja. Contohnya kayak gini. Tuh. Dia hanya fokus ke kata yang kita masukin. Grab min o. Selanjutnya ada grab min w. Nah, grab kata nama file, cari pola yang cocok sebagai waktu utuh, sebagai kata utuh atau whole word, bukan bagian dari kata lain. Maksudnya gimana itu? Cari pola cocok sebagai kata utuh, bukan bagian dari kata lain. Oh, maksudnya single kata kali gitu ya. Kita coba aja. Gue juga belum nyoba. Misalkan gue buat dulu nano file, misalkan password lah, password.txt, misalkan admin 123 admin. Nah, di sini kan ada kata nih admin. Jadi single, maksud si ini tuh gini kali, kata utuh bukan kata sambungan. Jadi bukan ini, bukan admin, bukan ini. Kan si admin ini dia ada sambungannya nih. Sedangkan si admin ini sama ini dia nggak ada sambungannya gitu, alias single. Kita coba cat password. Cara makainya grab min w. Nah, jadi dia grab min w, terus misalkan admin password. Jadi gini kali, grab, coba tolong kamu carikan kata utuh atau kata yang hanya ada kata admin
di dalam ini tanpa ada gabungan dari kata lain gitu. Misalkan bla bla bla, misalkan admin bla 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 gitu. Contohnya kayak gini. Tuh. Jadi dia itu tadi. Nih, cari pola atau kata yang cocok sebagai kata utuh atau whole word. Anjay, keren banget. Jadi gitu buat si grab min w. Nah, selanjutnya grab min x. Grab min x kata nama file, fungsinya mencocokkan pola dengan seluruh baris, hanya tampilkan baris yang 100% akurat atau identik dengan pola atau pola pencarian. Jadi dia si baris itu harus 100% identik gitu. Contohnya kayak gini. Misalkan cat contoh. Nah, jadi dia harus sebaris ini gitu polanya. Misalkan grab min apa tadi x kalau nggak salah, bener min x. Terus misalkan katanya atau polanya apa, misalkan oh ya di sini kalau misalkan mau panjang kita harus pakai ini kutip, bisa kutip 1 bisa kutip 2 gitu. Misalkan gue mau nyari ini kata ini di dalam nih. Jadi gini, grab, coba tolong kamu carikan baris yang 100% identik isinya ini atau polanya ini dengan di dalam file ini. Gitu, kurang lebih. Nah, kata si grab ada nih pola yang 100% identik di dalam file ini. Dia nampilin si ini. Sedangkan kalau dia enggak 100% full atau identik, dia nggak bakal menampilkan gitu. Jadi kita pakai si X ini, dia sebaris ini harus samalah polanya atau apa yang mau kita cari gitu. Itu dia si min X. Nah, jadi selanjutnya grab strip color sama dengan auto kata nama file. Nah, fungsinya untuk mewarnai kata yang cocok dalam kurung memudahkan pembacaan hasil dari grab. Oh, maksudnya kayak perintah ls kali ya. Jadi dia bakal menampilkan warna gitu, warna yang buat kita untuk memudahkan pembacaan hasil dari grab. Kan kita udah nyoba di ls tuh tentang si strip color sama dengan auto. Jadi kurang lebih fungsinya sama gitu kayak yang ada di ls buat nampilin warna. Kalau di sini dia nggak bakalan ngaruh, nggak ngefek. Color sama dengan auto. Misalkan gue mau nyari dadang di dalam contoh file, kan ada nih kata dadang tuh, dia otomatis berwarna gitu. Coba kita masuk root dulu. Nah, kita copy aja perintah ini. Coba kalau nggak pakai ini. Nah, jadi dia bakal itu kagak ngaruh sih sebenarnya. Dia bakal mewarnai kata yang cocok untuk memudahkan pembacaan hasil dari grab. Kurang lebih kayak yang ls lah kalau nggak salah ya, buat nampilin gitu. Misalkan kita lagi ada di sebuah server nih yang full CLI, yang full hitam putih, yang gue sendiri ngeri banget masuknya ke situ, dia bakal mewarnai lah untuk memudahkan kita dalam pembacaan hasil dari si grab. Lebih gitu. Selanjutnya dah kelar. Mungkin itu aja pembahasan gua tentang perintah dasar Linux, tentang judulnya itu menampilkan isi file. Apabila ada kata gue yang salah atau belibet atau apalah, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari gua. Terima kasih. Dadah.